Jadi benar kalau seandainya ada suami yang ketika bertengkar hebat di rumah, pergi. Benar. Itu benar. Sebab kalau seandainya diteruskan, itu bisa berakibat yang lebih buruk. Sampai dia merasa tenang. Kullul qulubi ilal habibi tamil wa ma'i bidzalika syahidun wa dalil. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan sedikit pembahasan dari kitab yang kita baca, yaitu Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, ila anqal. Masih menerangkan tentang adab saat kita bertengkar dengan orang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah terangkan bahwasanya saat kita bertengkar pun Islam mengatur etika saat kita bertengkar. Dan ada orang yang ketika bertengkar dia melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Dia menggunakan cara-cara untuk bisa menang dalam pertengkarannya. Kadang-kadang dia menggunakan cara-cara yang licik yang tidak dibenarkan. Itu disebut dengan al-fujur fil khusumah, sikap berlebihan dan ngotot menghalalkan segala cara saat bertengkar dengan orang lain. Dan sikap seperti ini ketika bertengkar ngotot, tidak mau kalah, menggunakan segala cara untuk membuat lawan tadi yang seakan-akan berada di pihak yang salah sementara dia yang benar. Itu namanya al-fujur fil khusumah. Nah, sikap seperti ini merupakan salah satu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Kalau bertengkar ngotot, tidak mau kalah, menghalalkan segala cara, pakai cara-cara licik dan menjebak dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, arba'un, 4 hal. Man kunna fihi, barang siapa yang 4 hal ini ada pada dirinya, kana munafikun kholison, maka yang bersangkutan termasuk orang munafik murni, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau 4-4-nya ada pada orang, maka orang tersebut Nabi nyatakan orang munafik murni, kholison, murni, orang munafik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, man idza tumina khona, kalau diberi amanah dia khianat. Tidak bisa diberi amanat. Kalau diberi amanat dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Kabar yang disampaikan selalu kabar yang tidak sesuai fakta. Idza haddasa, kalau menyampaikan sebuah berita, menyampaikan sebuah info, selalu berbohong. Kalau dalam bahasa sekarang, hoax. Berita-berita yang disampaikan selalu bohong, tidak sesuai fakta. Itu yang kedua. Kalau diberi amanah dia khianat. Kalau menyampaikan sesuatu selalu tidak sesuai fakta, bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau berjanji dia menipu dan tidak pernah menepati janjinya. Yang terakhir, wa idza khasama fajaro, kalau bertengkar dia ngotot dan tidak mau kalah dan menghalalkan segala cara supaya lawannya itu terlihat salah dan kalah. Siapa yang 4-4-nya ini ada pada dirinya, maka orang tersebut adalah orang munafik murni, kata Nabi SAW. Wa man kana fihi khoslatun wahidah, kalau ada orang yang pada dirinya hanya ada salah satu dari 4 ini, maka berarti di dalam dirinya ada salah satu karakter orang munafik. Kalau seandainya salah satu saja pada seseorang ada 4 sifat tadi, maka berarti dalam dirinya ada salah satu karakter orang munafik. Yaitu kalau bicara, menyampaikan berita berisi dusta, tidak sesuai fakta. Kalau berjanji ingkar, menipu. Kalau seandainya diberi amanah dia khianat. Kalau seandainya bertengkar dia tidak mau kalah dan selalu ngotot dan menghalalkan segala cara. Khusumah, bertengkar.
Umumnya bertengkar itu dipicu oleh apa? Perbedaan cara pandang dan perbedaan pendapat. Dan orang yang ngotot dengan pendapatnya, biasanya dialah yang menjadi pemicu pertengkaran. Dia mau hanya pendapatnya saja, pandangannya saja yang dipakai. Pandangan orang lain dikesampingkan, dianggap salah, dianggap tidak tepat, dianggap tidak benar. Maka ketika lawannya tadi mengatakan, apa yang Anda sebutkan itu kurang tepat, menurut kami yang benar, yang tepat seperti ini. Oh tidak, yang benar itu seperti yang saya ucapkan tadi. Dengan kemudian melontarkan alasan-alasan. Kemudian lawannya melontarkan alasan juga, tapi tetap ngotot. Tetap ngotot. Bahkan setelah dia tahu bahwa dia itu berada di pihak yang salah, tetap dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dan selalu berusaha untuk beralasan agar pendapatnya tadi, cara pandangnya tadi, itu tidak dianggap salah. Kosong. Nah kalau kita menghadapi orang yang seperti ini, al-alat, kalau seandainya sudah bertengkar, ngotot, tidak mau kalah, jangan kita lawan, tinggalkan. Karena sebab kalau kita lawan, tetap beradu argumen, itu akan menimbulkan masalah lagi, yaitu saling benci dan saling bermusuhan, dan berefek lagi. Setelah itu tidak bertegur sapa satu sama lain. Nah, efek-efek yang ditimbulkan dari pertengkaran yang tidak menemui jalan itu jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya. Kalau pertengkaran tadi, kadang-kadang bertengkar itu terjadi kan di rumah, kadang-kadang di kantor, kadang-kadang di lingkungan, kadang-kadang di masjid. Di masjid kadang-kadang pertengkaran itu terjadi antara sesama jamaah dan sebagainya. Kadang-kadang kalau sudah ada yang ngotot dengan pandangannya, itu biasanya sudah. Makanya Nabi SAW itu selalu bermusyawarah dan selalu memilih pandangan yang tepat, akurat. Kalau memang seandainya sama-sama tepat, sama-sama baik, maka dipilih suara terbanyak. Kalau zaman sekarang istilahnya apa? Kalau dalam rapat sidang tuh voting, suara terbanyak. Itu bijaksana. Kemudian yang pendapatnya tidak diambil harus berbesar hati, tidak kemudian kecewa. Tidak kemudian kecewa, kecuali kalau dia tahu pandangan ini benar dan itu salah betul, dan itu diketahui, baru boleh. Demikian adab dalam bermukhosomah, bertengkar. Kita pun kadang-kadang sebagai suami, misal saja sudah berumah tangga, kadang tidak mau kalah saat bertengkar dengan istri. Tak mau kalah. Dan kita kadang berhujah, saya ini kepala rumah tangga, saya yang punya kendali dalam mengatur rumah tangga. Hati-hati, kalau engkau membantah ucapanku, maka engkau akan menjadi istri durhaka. Ngancem. Karena untuk membela hujah kita, membela pandangan kita, di bawah tekanan, tidak boleh. Nah ini yang disebut dengan apa? Idza khosoma fajaro. Kalau bertengkar ngotot dan menggunakan cara-cara licik. Ucapan, jangan, hati-hati membantah. Mau jadi istri durhaka? Tidak seperti itu. Nah itu tadi harus bijak. Makanya kemarin kita sebut, di antara adab bertengkar itu bijaksana, tidak berlebihan, i'tidal, seimbang. Jadi mau menerima kalau memang kita berada di posisi salah, dan mau mengakuinya, dan meminta maaf, itu yang luar biasa. Dan itu sulit memang kalau zaman, sulit untuk mendapati orang yang mau mengakui bahwa dia salah lalu meminta maaf. Itu susah. Wa idza khasomta, katanya, kalau engkau bertengkar, fatawaqqo, maka hindari kalimat-kalimat yang berbuah dosa. Kadang kalau orang bertengkar itu keluar ucapan-ucapan di luar kendali, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang setelah dia pikirkan menyesal. Mohon maaf, kadang pertengkaran di rumah tangga, ucapan yang seringkali keluar itu adalah ucapan yang fatal.
yang bisa mengakhiri hubungan rumah tangga. Bertengkar, kemudian kalau kata-kata, awas nanti ku cerai kau. Oh, itu bahaya tuh. Kalimat ini tidak boleh digunakan sebagai ancaman untuk istri. Tidak boleh. Jadikan kalimat ancaman supaya istri tadi takut, supaya istri tadi mengalah. Jangan, tidak boleh. Bertengkar hal yang wajar terjadi. Tapi kalau sama-sama ngotot, kemudian kalimat-kalimat yang tidak diinginkan keluar, nah itu menjadi dosa. Maka hati-hati. Maka Imam Ghazali mengatakan fatawakko, hindari kalimat-kalimat fatal, kalimat-kalimat yang berbuah dosa. Hindari. Terlebih kalau seandainya kita mulai sudah emosi. Biasanya orang-orang yang emosi itu ucapan-ucapannya sudah tidak terkendali. Hati-hati. Wa tahaffat min jahlika, dan jaga karena ketidaktahuanmu, jangan sampai engkau mengeluarkan sikap saat bertengkar dengan sikap yang dilarang oleh syariat. Bertengkar hebat, kemudian menggunakan kekerasan fisik, itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bertengkar keluarga, kemudian main fisik, itu tidak dibenarkan. Bertengkar dengan teman, akhirnya main fisik, tidak dibenarkan. Dan efek terburuk yang bisa timbul dari pertengkaran ini adalah tadi, setelah bermusuhan, setelah saling marah, yang dikhawatirkan karena tersulut emosi, akhirnya mengakibatkan ada orang yang kehilangan nyawa. Oh, itu lebih besar lagi, lebih fatal lagi. Dan tidak jarang kita lihat bahwasanya pemicu utama orang itu saling membunuh gara-gara pertengkaran yang tidak membuahkan penyelesaian, dan akhirnya saling bunuh. Dan tidak jarang itu terjadi di lingkup keluarga, saudara dengan saudara, sepupu dengan sepupu, bertengkar masalah kecil, besar, kemudian timbul benci, timbul emosi, dan tersulut emosi sehingga dia berani menumpahkan. Nauzubillah min dzalik. Dan itu banyak terjadi. Maka hati-hati saat bertengkar. Mengalah saat kita berjumpa dengan orang yang terlalu ngotot bukan berarti kalah, bukan. Untuk menjaga supaya tidak ada yang dirugikan. Terlebih kalau seandainya terjadi tadi yang kita sebut, rugi. Kalau harus ada yang ditumpahkan darahnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Bertengkar itu di mana-mana kadang-kadang kita lihat. Di media sosial terlebih lagi. Dari pertengkaran berubah menjadi perdebatan. Dari perdebatan berubah menjadi saling caci. Orang yang suka bertengkar itu adalah orang yang tidak mau menerima perbedaan. Biasanya dia hobi bertengkar. Dengan seenaknya menyalahkan orang, oh salah ini, karena dia tidak mau adanya perbedaan. Disalahkan, kemudian berdebat, adu argumen, setelah itu saling caci, saling menjatuhkan, saling buka aib. Itu efek-efeknya semua itu. Itu kadang-kadang kita lihat di media sosial dan kadang-kadang di dunia nyata. Buka-bukaan aib. Nauzubillah. Jadi adab dalam bertengkar itu diatur oleh Islam. Dan ingat, kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya setiap pertengkaran yang terjadi di bumi itu akan diulang kembali di akhirat. Diulang di hadapan Allah. Allah tanya pemicunya apa? Kemudian kita akan malu menyebutkan pemicu pertengkaran kita dengan saudara sesama muslim. Karena ternyata hal yang sepele, yang tidak layak untuk diperdebatkan dan diperselisihkan kalau tahu seandainya kita akan mengalami nasib setelah mati seperti ini di kiamat. Ada perhitungan. Misal kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, ahlul kubur mahbusuna, orang yang sudah dimakamkan, dikubur, itu tertahan, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nadimu, menyesal, ala ma farratu, atas keteledoran yang mereka lakukan saat masih hidup. Nyesel.
Keteledoran artinya tidak mengejar akhirat dan kemudian terperdaya dengan nikmat dunia yang sementara, menyesal. Wa ahlud dunya, sementara orang yang masih hidup di atas dunia, alama nadimu, atas apa yang disesali oleh mereka yang sudah ada di kubur, berebut. Wong yang dikubur nyesel, sementara wong yang di dunia memperebutkannya. Yang sudah meninggal tidak bisa balik lagi untuk memperbaiki, yang masih hidup tidak mengambil pelajaran dari yang sudah mati. Kalau mereka boleh, nyesel mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia yang sementara, nyesel. Tapi yang masih hidup memperebutkannya, memperebutkan apa yang disesali oleh mereka-mereka yang telah mati. Fatawaqqa min jahlik, kata Imam Ghazali, hati-hati jangan sampai karena kebodohanmu dan ketidaktahuanmu engkau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik saat engkau bertengkar. Wa ajalatik, dan jangan gegabah, jangan terburu-buru saat bertengkar, jangan gegabah, jangan terburu-buru melontarkan kalimat. Wa tafakkar fi hujjatik, kata Imam Ghazali, pikirkan terlebih dahulu hujjamu, alasanmu untuk bertengkar dan berdebat dengan orang tertentu. Pikirkan dulu, ada baiknya atau tidak, bermanfaat atau tidak, akan dihukum oleh Allah atau tidak kalau seandainya kita merespon. Pikirkan, bayangkan sebelum kita bertindak. Itulah sebabnya kata Imam Ghazali, baru setelah engkau tenang, emosimu sudah hilang, baru boleh engkau bicara, karena sudah tidak dikendalikan oleh emosi lagi. Pikiran jernih, kata-katanya sudah bisa stabil, nah boleh baru kita berhujjah. Nah ini yang harus kita perhatikan kalau seandainya terjadi pertengkaran seperti ini, baik antara kita dengan saudara, dengan rekan kerja, atau dengan orang rumah. Hati-hati, jangan tersulut emosi, kemudian karena tak terkontrol keluar kalimat-kalimat yang kita sesali tadi. Kalau kita marah, emosi, pilihlah untuk diam. Dan yang terbaik adalah meninggalkan tempat di mana kita bertengkar dengan orang rumah. Jadi benar kalau seandainya ada suami yang ketika bertengkar hebat di rumah, pergi. Benar. Itu benar. Sebab kalau seandainya diteruskan, itu bisa berakibat yang lebih buruk. Sampai dia merasa tenang, sudah tidak tersulut emosi, nah disitulah baru pikiran jernih. Solusi-solusi akan muncul. Kemarin saya mendengar ceramah dari Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman yang biasa ngajar di Masjid Agung, nasihat pernikahan. Jadi dia menasihati sepasang pengantin. Jadi katanya, kalau kalian bertengkar, jangan sampai masing-masing ngotot. Kalau memang ada yang tersulut emosi, ini ditujukan kepada si laki-laki, pergilah engkau dari rumah, tenangkan dirimu. Setelah itu ketika menjelang sore atau malam, sholatlah. Karena sholat itulah yang akan mendinginkan suasana. Nah baru setelah itu bicaralah dengan pelan kepada pasanganmu, solusi akan ketemu. Namun kalau memang tidak ketemu solusi, ya memang itu cara terakhir yang dibenarkan oleh syariat kita. Itu cara terakhir. Tapi kalau bertengkar tidak habis-habis sudah. Kemudian anak akan tahu apa yang terjadi dengan orang tua, dan mereka itu akan mempengaruhi kejiwaan mereka dan sebagainya lah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengendalikan keadaan, mengendalikan dan mengontrol emosi saat itu terjadi. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita berharap. Kalau terjadi, kita berharap mudah-mudahan kita bisa bijak. Itu pun kalau terjadi dengan siapapun bertengkar. Dan jangan pernah mencari ribut, itu saja. Jangan pernah mencari ribut. Sesuatu yang tidak perlu kita ributkan, selesai. Kalau seandainya ada yang ribut, jangan menjadi pihak ketiga yang menambah suasana menjadi lebih tidak baik. Kadang-kadang ada pihak ketiga nih, bagian mana sih ngompori,
Sehingga yang tadinya agak-agak ini tidak senang dia, mulai damai ini, panas lagi. Itu kita berlindung kepada Allah dari adanya orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang insyaallah bakti kalau kepada orang tuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan wong tua melebihi melihat anaknya itu taat sama Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih menyenangkan wong tua yang mukmin kecuali saat melihat anak-anaknya taat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kalau seandainya kita punya anak jadi imam, kita di belakangnya, dia baca ayat Quran karena dia hafal dengan bacaan yang bagus, wah alangkah nyaman, damai, tenang melihat anak kita berada di depan imam dengan bacaan Quran yang bagus, yang benar karena dia hafal. Luar biasa, bangga, senang, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan anak yang seperti ini insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kita semua mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwalina walin siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.